Sosok John Hartman kini dikabarkan kembali mendapatkan tambahan pemain keturunan untuk diproses naturalisasi, menjadi WNI dan membela skuad Garuda dalam waktu dekat ini. Bisakah Kurniawan lampaui capaian Nova Arianto di Timnas Indonesia U17 setelah nanti resmi menjadi pelatih skuad Garuda Muda? Doa dan dukungan Jay Itzes untuk Timnas Futsal Indonesia di babak semifinal melawan Timnas Jepang kini ikut menarik perhatian. Ramai soal nama Marcelino yang dikabarkan akan kembali menepi membela Timnas Indonesia di ajang FIFA Series ini. Sentuhan John Hartman ke jersey baru Timnas Indonesia kini ikut membuat tidak sabar para penggemar untuk melihat hasilnya. Jadi, Space 11 kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Kabar baik kini benar-benar datang ke skuad asuhan John Hartman menjelang FIFA Series di bulan Maret ini. Di tengah skuad Garuda disebut krisis penyerang tengah, kini ada satu pemain keturunan yang cukup potensial untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, sebelumnya sosok Ole Romeni yang diplot sebagai ujung tombak skuad Garuda kini belum mencetak gol bersama sang klub di Inggris di musim ini. Sedangkan Moro Zilstra yang sempat menjadi starter di laga Timnas Indonesia kontra Timnas Irak di putaran keempat kemarin belum juga mencetak gol di laga kompetitif di musim ini, di mana ia sama sekali belum mendapatkan menit bermain bersama klub Eredivisie yaitu FC Volendam. Hingga kini ia resmi menjadi pemain baru Persija Jakarta. Sulit mendapatkan menit tampil, Moro Zilstra pun memutuskan angkat kaki dari FC Volendam di bursa transfer di musim dingin ini, di mana ia memilih bergabung ke Persija Jakarta dengan dikontrak selama 2,5 tahun. Di tengah krisisnya lini depan Timnas Indonesia, namun kini pelatih skuad Garuda yaitu John Hartman benar-benar mendapatkan kabar baik, di mana penyerang berdarah Indonesia yakni Dean Zandbergen sedang tajam-tajamnya bersama sang klub di Belanda. Dalam 7 laga terkini di Liga 2 Belanda, Dean Zandbergen sudah mengemas 5 gol dan 3 assist. Dengan memiliki tinggi badan 188 cm, Dean Zandbergen dinilai bisa menjadi senjata mematikan bagi Timnas Indonesia. Gayung pun bersambut, di mana Dean Zandbergen juga sangat tertarik membela Timnas Indonesia. Di dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha, Dean Zandbergen mengaku siap membela Timnas Indonesia. Banyak pemain keturunan Indonesia dan mereka memilih untuk bermain dengan Timnas Indonesia. Akan sangat senang jika saya bisa bermain untuk Timnas Indonesia juga, kata Dean Zandbergen. Ya, sebelum dipanggil oleh John Hartman, kini Dean Zandbergen harus menjalani proses naturalisasi, di mana saat ini Dean Zandbergen masih memegang paspor Belanda. Sebagai informasi bahwa Dean Zandbergen masih sangat eligible di proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia karena sang ibu berasal dari Depok, Jawa Barat. Karena itu, menarik menantikan kapan proses naturalisasi Dean Zandbergen dimulai. Jika ini bisa segera terrealisasi, maka persaingan di lini depan skuad Garuda akan semakin ketat dan John Hartman akan memiliki ke dalam skuad yang cukup untuk beberapa ajang ke depannya. Jersey Tim Nasional Indonesia yang diproduksi oleh Kalma kini mendapatkan sentuhan langsung dari John Hartman. Masukan dari sang pelatih itu menjadi bagian penting dalam proses pengembangan jersey, khususnya terkait kenyamanan dan kebutuhan teknis pemain di lapangan. Ya, CEO Kalma Indonesia, yaitu Kevin Wijaya mengungkapkan bahwa John Hartman terlibat aktif dalam memberikan masukan sejak tahap pengembangan hingga penentuan produksi akhir. Dalam proses pengembangan produk, kami juga melibatkan masukan dari tim pelatih. Coach John Hartman memberikan banyak umpan balik terkait bagaimana jersey akan digunakan oleh pemain yang bergerak sangat dinamis. Fokus utamanya adalah kenyamanan, sirkulasi udara, dan kemampuan bahan untuk menguapkan keringat dengan cepat, ujar Kevin. Ya, masukan tersebut tidak berhenti di tahap awal, melainkan terus diperhatikan hingga proses akhir produksi. Masukan tersebut kami dengarkan hingga tahap akhir, mulai dari final sampel sampai produksi final. Perspektif pelatih sangat penting karena mereka memahami kebutuhan pemain di lapangan. Sambungnya menerangkan, ya, Kelma menilai bahwa keterlibatan pelatih menjadi faktor krusial agar jersey tidak hanya tampil menarik secara visual, akan tetapi juga mendukung performa pemain selama pertandingan. Di sisi lain, Kevin menegaskan bahwa persepsi kenyamanan jersey, termasuk soal panas atau tidaknya bahan, kerap bersifat subjektif bagi setiap orang. Kalau bicara soal panas atau tidaknya jersey, itu sebenarnya cukup subjektif. Setiap orang punya toleransi yang berbeda terhadap suhu. Ada yang merasa panas di suhu Jakarta, tapi mungkin di daerah lain suhunya berbeda. Jadi memang sulit untuk menentukan satu standar yang benar-benar sama untuk semua orang. Terangnya menjelaskan, ya, namun meski demikian, Kelma berupaya menjaga keseimbangan antara kualitas dan harga agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Menurutnya,
harga yang terjangkau. Teknologi yang dibutuhkan tetap bisa memenuhi kebutuhan pemakai, khususnya untuk kategori replika atau edisi supporter. Untuk player issue, tentu teknologinya lebih lengkap karena digunakan langsung untuk bertanding. Terkait rentang harga, sebenarnya sudah ada perencanaannya. Namun untuk saat ini, kami belum bisa membahas detailnya, termasuk jumlah tier harga. Itu juga belum bisa diungkapkan. Jelas sang CEO. Ya, selain fokus ke produk, Kelma juga menaruh perhatian kepada maraknya peredaran jersey tiruan di pasar Indonesia. Ia menyadari bahwa pasar jersey di Indonesia juga menghadapi tantangan peredaran produk tiruan atau KW, di mana hal ini adalah masalah yang hampir dihadapi semua merek. Wonderkid andalan timnas Indonesia yang kini tengah meniti karir di pentas sepak bola benua Eropa, yaitu Marcelino Ferdinand, terancam akan lebih lama untuk kembali bermain bagi pasukan Garuda. Ya, seperti yang dikabarkan oleh Suara.com, Marcin yang kini memperkuat AS Trenčín di Slovakia masih harus berkutat dengan pemulihan cedera. Dari halaman yang sama diinformasikan bahwa cedera hamstring yang dialami oleh Marcelino diperkirakan membutuhkan proses pemulihan lebih lama, sehingga membuatnya berpotensi kembali terlempar dari pemanggilan skuad Garuda di FIFA Series mendatang. Itu artinya, Lino yang kali terakhir memperkuat timnas Indonesia pada bulan September kemarin akan memperpanjang masa menepinya untuk pasukan Garuda. Ya, sejatinya meskipun masih diragukan untuk kembali bergabung ke timnas Indonesia pada bulan Maret mendatang, Lino masih memiliki kesempatan untuk comeback ke skuad Garuda di ajang Piala AFF mendatang. Namun sayangnya, beberapa waktu yang lalu John Hartman menyatakan bahwa dirinya kemungkinan tidak akan melibatkan para pemain yang mentas di benua Eropa untuk gelaran level regional tersebut, di mana Marcelino bisa jadi akan kembali ditepikan dari pemanggilan dan membuatnya harus kembali memendam keinginan untuk beraksi bersama pasukan tim Merah Putih. Sehingga, secara perhitungan waktu paling dekat untuk Marcelino kembali ke timnas Indonesia adalah pada bulan Oktober atau November mendatang ketika FIFA kembali membuka masa pertandingan internasional untuk para membernya. Dengan demikian, maka terhitung dari terakhir kali Marcelino bermain untuk timnas Indonesia hingga comeback sang pemain untuk pasukan Garuda akan berlangsung dalam rentangan waktu yang cukup lama. Ya, tentu hal ini sangat disayangkan. Di meja pemain sekelas Marcelino harus menepi dari timnas Indonesia. Kita doakan saja, semoga Lino bisa segera pulih dari cederanya dan bisa kembali memperkuat timnas Indonesia di ajang terdekat ini. Kurniawan Dwi Yulianto kini datang ke timnas Indonesia U17 dengan standar tinggi, yaitu wajib tampil di Piala Dunia U17 edisi berikutnya, dan nama baik pun dipertaruhkan. Ya, Kurniawan disebut akan menjadi pelatih baru timnas Indonesia U17, di mana namanya disebut akan diumumkan setelah transisi. Saat ini, untuk pertandingan uji coba timnas Indonesia U17 melawan timnas China U17, sosok Nova Arianto masih akan mendampinginya, di mana Nova menjadi pelatih utama, sedangkan Kurniawan sebagai asistennya. Hal inilah proses transisinya. Lalu setelah 2 kali laga uji coba internasional menjelang Piala Asia U17 tersebut, nama Kurniawan akan dipatenkan, di mana kisah mantan striker timnas Indonesia itu akan dimulai. Pertanyaannya, bisakah Kurniawan menyamai atau bahkan melampaui pencapaian Nova di timnas Indonesia U17? Ya, tentu ini menarik kita nantikan, ya. Langkah pertama yang harus dilewati Kurniawan adalah Piala Asia U17, di mana ajang ini akan berlangsung pada 2-22 Mei ini di Arab Saudi. Undian grup akan berlangsung pada Kamis 12 Februari ini. Ya, di edisi sebelumnya, di edisi Piala Asia U17 2025, Indonesia menembus babak 8 besar. Sedangkan di pentas regional, pencapaian Nova adalah peringkat ketiga, di mana itu dicapai Nova di tahun 2024 setelah kalah 3-5 dari Australia di semifinal. Di tahun 2024 ini, Piala AFF U17 juga akan berlangsung di Indonesia, di mana ajang ini akan berlangsung pada 11-23 April mendatang. Dengan kata lain, Piala AFF U17 ini menjadi babak pemanasan sebelum Piala Asia U17. Dari Piala AFF U17 ini, Kurniawan bisa mengawalinya dengan energi positif. Jika Nova meraih peringkat ketiga, maka Kurniawan bisa membidik runner-up atau bahkan meraih gelar juara. Yang terakhir, untuk Piala Dunia U17 2026 nanti, bisa mematok target lolos ke babak grup. Ya, itulah sekilas tantangan ringan. Tetapi ini sama sekali tidak mudah, sebab lawan yang dihadapi adalah level dunia. Dan Kurniawan tidak punya waktu lama, tidak seperti Nova Arianto. Pria 49 tahun itu baru bisa memulai perjalanannya pada Februari ini, atau hanya kurang dari 3 bulan menuju Piala AFF U17. Itulah tantangan besar Kurniawan sebagai mantan pemain yang sudah malang melintang hingga Italia dan melatih juga hingga Italia. Niscaya Kurniawan bisa menaikkan kualitas timnas Indonesia U17. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini, dan salam olahraga.